Senin ini untuk menyampaikan tata tertib yang ada di sekolahan SMP 1 Undaan Kudus. Untuk para siswa yang saya cintai dan yang saya sayangi, tata tertib sekolah ini yang dimaksud adalah sebagai rambu-rambu pada siswa dalam sikap atau bertingkah laku, sikap dan menjalankan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tertib sekolah disebut ini berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Adapun yang harus dipatuhi oleh siswa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, penilaian sekolah. 1. Pakaian seragam. Dalam pakaian seragam ini, untuk A, umumnya sopan santun dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, baju warna putih bawahan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, memakai baju OSIS dan identitas sekolah. 4. Topi sesuai ketentuan. Ikut pinggang warna hitam. Ikat pinggang maksud saya, bukan ikut ya. Ikat pinggang warna hitam dari baju. Terus kaos kaki berwarna putih, sepatu hitam. Yang keenam, pakaian tidak berbahan tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Ini khususnya untuk perempuan atau laki-laki. Biasanya laki-laki itu yang celananya pensil tidak boleh, dan yang perempuan itu harusnya enggak, ya tidak boleh ketat. Yang nomor 7, tidak menggunakan perhiasan atau yang mencolok. Jadi untuk anak putri dalam pergaulan ini tidak boleh memakai perhiasan, kalung ataupun yang mencolok tidak boleh, kecuali kalau dia sudah kerja. Kalau di sekolah ada tetap seperti ini. Khususnya laki-laki, ini untuk tata tertib untuk yang laki-laki. 1. Baju dimasukkan di dalam celana. Jadi baju dimasukkan di dalam celana. Yang kedua, celananya harus panjang. Yang ketiga, celana dan lengan baju tidak digulung. Jadi tidak boleh digulung seperti ini, ya, sama celananya. Yang keempat, tenang dan tetap berada di kelas kecuali waktu istirahat. Boleh di luar kelas asal waktu istirahat, ataupun minta izin untuk keluar ke kamar mandi atau pas dapat pergantian guru, menjemput guru yang ada di ruang kantor. Dan yang C, khusus perempuan, baju dimasukkan ke dalam rok. Yang kedua, panjang rok sesuai ketentuan. 3, bagi yang berjilbab, panjang rok sampai mata kaki dan jilbab berwarna putih. Yang kelima, lengan baju tidak digulung. Jadi lengan baju tidak boleh digulung seperti ini, ya. Harus biasa polos sesuai dengan ketentuan. Dan yang kedua, pakaian olahraga. Untuk pakaian olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi nggak boleh pakai pakaian olahraga yang bermacam-macam, harus sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Yang B, rambut, kaku, kuku, tato atau make up itu tidak boleh. Ya, 1, umum. A, tidak berlaku
berkuku panjang. Jadi anak sekolah itu tidak boleh memelihara kuku yang terlalu panjang. Yang kedua, tidak mengecat rambut atau warna kuku. Jadi rambut ini tidak boleh disemir ya, atau dicat warna yang macam-macam, ataupun kuku dicat tidak boleh. Karena di sekolah itu tidak ada yang namanya sekolah berpendidikan, berkarakter itu rambutnya dicat atau kukunya panjang atau diwarnai, itu tidak ada. Itu adalah dunia keartisan. Di sini ada mencetak dan mendidik. Yang C, tidak bertato. Nah ini biasanya anak-anak sekolah bertato-tato tapi menggambari sendiri, tidak boleh. Kalau menangan, secara otomatis orang tuanya akan dipanggil, akan diberi pengertian. Yang kedua, khusus siswa laki-laki, tidak berambut panjang, rambutnya harus pendek, rapi, tidak boleh terlalu panjang segini, tidak boleh. Yang kedua, yang B, tidak bercukur gundul. Jadi gundul tidak boleh terlalu polos seperti kayak sinetron itu yang ada di Semangat Jembatan Ancol, tidak boleh seperti itu. Ya, gundul polos tidak boleh. Rambut tidak berukir. Nah, berukir itu diberi dalam semut. Nah, itu tidak boleh. Apalagi dikasih nama misalkan black gori itu seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Yang D, tidak memakai kalung, anting ataupun gelang. Di dalam anting ataupun gelang itu tidak boleh karena anak sekolah, apalagi khusus untuk laki-laki ya. Yang berkalung itu tidak ada. Di sini tidak dibolehkan. Misalkan mau seperti itu, kalian harus berhadapan dengan kepala sekolah dan saya sendiri selaku guru ya, ataupun pindah di sekolah dari sini tidak apa-apa. Karena seperti ini ada aturannya. Yang ketiga, khusus siswa perempuan, tidak memakai make up atau sejenis kecuali bedak tipis. Nah, jadi anak siswa khusus anak perempuan itu bermake up itu tidak boleh, pakai lipstick, pakai bedak yang tebal ataupun tipis tidak boleh. Karena apa? Karena di situ akan mempengaruhi nilai pendidikannya yang sangat baik. Oke, kita lanjutkan. Yang C, masuk dan pulang sekolah. Ini tata tertib yang untuk masuk dan pulang sekolahnya. 1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Berarti sebelum bel berbunyi, siswa harus datang. Dari sana nanti dari pintu gerbang akan disambut oleh Bapak Ibu guru. Kalian bisa saling salaman. Kalau misalkan nggak ada, nanti untuk protokol kesehatan harus dijaga. Ya, pakai masker, terus tangan, seperti itu. Yang kedua, siswa terlambat datang 15 menit harus lapor pada guru piket yang dimasuk di sekolah. Jadi anak kalian misalkan masuk datang terlambat 15 menit, kalian harus lapor pada guru piket, minta izin untuk supaya bisa masuk di kelas. Karena dengan surat izin itu guru bisa mengetahui karena kamu terlambat karena apa. Jadi nggak usah pakai alasan. Ya, ini tolong ditata yang baik. Terus yang ketiga, selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa harus berada di dalam kelas. Nah, setiap pergantian pelajaran, kalian tidak boleh keluar ataupun ramai sendiri, tidak boleh. Harus ada regu piket yang menjemput Bapak Ibu guru yang ada di ruangan guru. Jadi ini jadwal apa? Nanti setelah pergantian kok ditunggu sampai 5 menit kalau belum ada, kalian boleh datang ke tempat kantor guru. Kalian boleh meminta pelajaran yang dari Bapak Ibu guru yang terkait di pelajaran situ. Ya. Yang keempat, pada waktu istirahat sebaiknya siswa berada di luar kelas. Jadi pada waktu istirahat justru harus di kelas, di luar kelas. Karena apa? Kebanyakan nanti kalau ada di dalam kelas kalian itu seperti tempat sampah. Karena bawa makanan juga di dalam kelas, kalau dimasukkan di dalam betul itu tidak boleh. Kalau konangan didenda nanti. Denda kelasmu sendiri maksudnya nanti akan malam ini ada peraturan sendiri di dalam kelas. Untuk yang kelima, pada waktu pulang sekolah, siswa diwajibkan langsung pulang menuju ke rumahnya masing-masing.
kecuali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah yang lainnya. Nah, ini kalau pulang sekolah ya kita harus pulang sama rumah, jangan keluar kemana-mana. Takutnya nanti kalau kalian nggak ngomong dengan orang tua, waktunya pulang kalau nggak ada, nanti orang tua sudah kesini orangnya nggak ada, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, itu nanti juga ada poin, itu juga akan ada poin dari sendiri dari BK. Ya, berarti kamu sudah mengabaikan peraturan ini ya. Yang keenam, pada waktu pulang sekolah, siswa dilarang duduk atau nongkrong di tepi jalan atau tempat tertentu. Jadi waktu pulang ya sekolah, nggak nongkrong, nggak ngobrol di pinggir jalan kayak seperti apa tidak boleh. Itu jiwanya bukan orang berpendidikan. Kita justru datang dari rumah niat kita adalah mau cari ilmu atau menuntut ilmu, pulang juga membawa ilmu. Jadi ilmu itu jangan sampai kita diam di pinggir jalan, hilang nanti ilmu itu. Paham ya? Ya itu yang baru C. Sekarang yang D, tentang kebersihan dan kedisiplinan dan ketertiban. Ini yang termasuk penting juga di dalam kelas. Satu, setiap siswa dibentuk tim piket kelas yang sama secara bergilir menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Nah ini kelas itu harus bersih. Kalau bahasa Islami itu inna yubatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi ruangan bersih, kita belajar juga nyaman. Ya, itu harus sekali jadi bentuk timnya perbu. Yang kedua, tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas seperti penghapus, papan tulis, spidol, penggaris, dan tapak meja. Jadi sebelum kamu datang ke piketnya, kamu harus datang menyiapkan satu, mungkin tapak mejanya atau mungkin di mana, semuanya harus bersih. Bapak ibu guru masuk dalam ruangan sudah harus siap semuanya. Jadi nggak usah menunggu. Ini spidolnya habis, ini mana tidak ada. Nggak ada kata-kata seperti itu. Ini harus disiapkan oleh tim regunya masing-masing. Yang ketiga, tim piket memiliki tugas satu, membersihkan lantai dan dinding serta merapikan meja dan bangku sebelum jam pertama dimulai. Jadi berangkatnya harus lebih pagi lagi karena membersihkan semua yang ada di dalam kelas. Yang kedua, yang B, mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya papan tulis tersebut. Papan tulisnya ada tanda, kalau ada tanda harus dihapus. Yang C, melengkapi dan memelihara perlengkapan dinding. Nah, dindingnya apa? Ada sawahnya atau tidak? Ada kordennya atau tidak? Tadi dilihatin dulu. Yang D, memasang tapak meja guru dan hiasan bunga. Kalau ada hiasan bunga itu pasang dengan baik, jangan divideoi, dirapikan biar kelihatannya dalam pembelajaran kamu akan merasakan nikmatnya. Yang E, menulis papan absen kelas. Jadi di situ ada namanya papan tulis absen kelas, nanti ditulis absennya, jadi buat guru nggak usah tahu dari situ, udah tahu pertanggalnya juga ada. Yang F, melaporkan kepada guru piket tentang pelanggaran-pelanggaran di kelas yang menyangkut ketertiban dan kebersihan kelas. Jadi kalau ada di kelas ada yang merasa jahil, suka murah-marah, suka membebani koncol nih, itu piket guru piket kelas anak dari siswa itu sendiri juga harus ada bisa lapor ke wali kelas ataupun langsung ke BK. Ya, ini saya sarankan seperti itu. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi karena namanya orang banyak itu ada yang macam-macam karakternya. Jadi semua itu harus diatur. Yang keenam, setiap siswa membiasakan budaya antri. Jadi kalau kamu nanti mau ke kantin atau mau wudhu, itu kalau dibiasakan antri, dibudayakan jalan ojo disi-isi. Nah emang tekanan keri itu keri, ya, itu ataupun di tempat duduk. Yang ketujuh, setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas ataupun di perpustakaan, di laboratorium atau di tempat-tempat lingkungan sekolah. Itu menjaga suasana ketenangan belajar.
Jadi kalau ada saat kamu keluar dari ruang kelas mau ke kamar mandi, kebetulan itu ada pembelajaran, kamu nggak usah jalannya juga nggak usah perlu di blok-blok atau kita berteriak-teriak, tidak boleh, karena itu mengganggu ketenangan belajar. Yang kedelapan, setiap siswa minta arti jadwal. Ya, jadi menata arti jadwalnya kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku perpustakaan, menggunakan laboratorium dan sumber belajar lainnya. Jadi siswa itu minta buku yang seperti ini nanti sebagai untuk meminta dari perpustakaan atau laboratorium. Yang kesembilan, setiap siswa agar menyelesaikan dan memberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi menyelesaikan tugas itu penting ya di dalam sekolah. Ya. Yang ini poin yang tentang sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari, siswa hendaknya satu, mengucapkan salam terhadap teman, kepala sekolah, guru, atau pegawai sekolah yang lainnya. Apabila bertemu pada waktu pagi atau siang hari, atau akan berpisah atau pada waktu siang sore, itu harus mengucapkan salam. Sama siapa saja, ya, sama siapa saja. Yang kedua, menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang. Jadi kita harus menghormati walaupun agama tidak sama dengan kita juga harus menghormati, jangan kita menolak dengan agama yang lain. Memiliki orang masing-masing dari maupun di luar sekolah. Yang ketiga, menghormati ide, pemikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, hak milik teman di sekolah dan warga sekolah. Jadi kita menghargai haknya mereka. Dia punya seperti ini ya kita ikut menghormati. Dia nggak usah ikut menghormati. Ya. Yang keempat, berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar. Jadi kita bisa membedakan antara salah dan benar, kita bisa membedakan. Harus berani menyampaikan. Yang kelima, menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan lain. Jadi kalau kita memberikan pendapat, jangan menyinggung perasaan orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Yang ketujuh, berani mengakui kesalahan dan yang telah kita perbuat dan meminta maaf bila merasa melanggar orang lain, berbuat salah pada kita. Ya, jadi kita harus berani masalah. Kalau kita masalah, kalau kita benar ya nanti juga ada yang benar. Yang kedelapan, menggunakan bahasa atau kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan orang yang lebih tua. Semua harus jauh. Jadi kalau kamu ingin berhubungan dengan orang tua atau di atas kamu, usianya kita harus menghormati atau dengan bahasa yang santun. Kalau bahasa Jawa ya bahasa kamu minggir, gunakanlah bahasa yang baik dengan bapak guru ataupun dengan pegawai di sini, misalkan kebersihan di kantin, itu juga harus menggunakan bahasa yang benar, yang beradab, yang sopan. Terus yang C, yang F, upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Ini juga ada peraturannya. Satu, upacara bendera setiap hari Senin atau Sabtu. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan memakai seragam yang telah ditentukan. Jadi sesuai dengan instruksi yang ada di sekolah ya. Jadi kalau menggunakan seragam nanti pada usaha upacara. Terus yang kedua, peringatan hari-hari besar. Setiap siswa mengikuti peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hardiknas dan lain-lain sesuai dengan ketentuan. Jadi siswa itu harus wajib mengikuti, ya, seperti hari-hari besar nasional. Yang B, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Gulungan, Waisak dan lain-lain sesuai dengan agama yang dianut. Kita menghargai semua agama di sini, ya. Jadi kita wajib mengikuti kegiatan itu. Terus yang G, kegiatan agama. Satu, setiap siswa
wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Untuk agama Islam, wayang duhur, wayang asar, wayang maghrib. Seperti itu ya. Untuk yang kedua, setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi kalau kalian mengikuti keagamaan yang ada di sekolah itu sesuai dengan keagamaan yang kamu anut. Misalkan agama Islam juga mengikuti kegiatan agama Islam. Misalkan agama Kristen juga mengikuti agama Kristen yang dianut. Seperti itu ya. Dan ini larangannya yang ada. Siswa di sekolah dilarang melakukan hal sebagai berikut. 1. Merokok, minum minuman keras, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, dan obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Nah, ini termasuk masalah yang paling berat kalau di sekolah. Kalau hal ini sampai ketahuan oleh bapak ibu guru atau lingkungan di sekolah, kalian akan mendapat sanksi yang berat. Ya, kalau bisa jangan mencoba dan jangan memaksakan. Ya, nggak boleh. Yang kedua, berkelahi baik perorangan maupun berkelompok di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, ini berantem ini. Jangan sampai tawuran, itu nggak boleh. Kalau memang tujuannya sekolah ya sekolah, kita menuntut ilmu ya kita menuntut ilmunya bapak ibu guru supaya kamu bisa mengembangkan nilai-nilainya. Gitu kan ya, jadi nggak usah tawuran, nggak usah berantem. Yang ketiga, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini kalau sudah jajan di kantin sana, kalau ada kotorannya kamu jangan dimasukkan di meja, diambil nanti oleh ketahuan juga ada sanksinya, harus dikeluarkan di tempat yang sampah gitu ya. Yang keempat, mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan dan lain-lain. Ini rata anak yang jahiliyah itu sukanya menggambar-gambar di dinding, karena dinding sekolah itu juga ada poinnya khusus karena tidak boleh kalau punya inisiatif, kalian menggambar di kertas nanti ditempelkan di dinding, itu tidak masalah. Tapi kalau dindingnya kamu warna-warni itu tidak boleh. Nah, itu mengembangkan maka caranya kita menggambar di kertas nanti ditempelkan di dinding, itu malah dibolehkan. Kalau dinding kamu gambar tidak boleh, ya itu. Jadi ada manfaatnya juga ada tidak ada manfaatnya. Ya, gunakan hal yang paling baik. Yang kelima, berbicara kotor, terus mengumpat, menjungking, menghina, atau menyampaikan sesama siswa, warga sekolah ataupun dengan tidak sapaan. Jenenge misalkan A diceluk C, itu tidak boleh. Terus panggilan tidak senonoh, itu tidak boleh. Misalkan jenenge Banyu diceluk Gentong, tidak boleh. Ya, harus namanya sesuai dengan namanya. Apalagi menyebut nama orang tuanya itu tidak boleh sekali, sama sekali tidak boleh. Ini rata-rata seperti itu kasusnya, ya tidak boleh. Terus yang keenam, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah ataupun kegiatan belajar mengajar seperti senjata tajam atau alat-alat yang membahayakan keselamatan orang lain. Jadi sekolah itu selain kita diperbolehkan satu untuk membawa tas dan buku dan pensil, misalkan ada PMS ya PMS yang pakai yang bundar itu, ya tuh yang diperbolehkan. Pakai pisau, pakai gergaji atau pakai cabai itu tidak boleh. Ya, kalau ada instruksinya dari guru tidak apa-apa. Bawa gergaji juga tidak apa-apa kalau ada instruksinya, ya. Kita lanjut. Yang keenam, membawa atau membaca atau menonton atau mendengarkan bacaan gambar, sketsa audio, video porno itu tidak boleh. Wah, ini berat sekali. Nah, ini sudah melalui akhlaknya, jadi ini masuk di akhlak. Nanti kalau kamu akan diajar oleh bapak ibu guru yang mengajar di agama, itu tidak boleh. Apalagi sosial kalian dalam seperti itu tidak boleh dilihat, apalagi ditolong. Yang ketujuh, membawa kartu atau alat judi atau alat bermain judi tidak boleh, seperti remi atau dog, tidak boleh, kecuali ada yang memerintahkan dari guru-guru matematika atau apa, itu harus ada izinnya. Kalau ada izinnya, itu diperbolehkan.
Yang terakhir, peraturan terakhir itu pelanggaran dan sanksi. Siswa yang melanggar ketentuan tata krama dan tata tertib dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Teguran. 2. Penegasan. 3. Pemanggilan orang tua. Yang keempat, skorsing. Yang kelima, dikeluarkan dari sekolah. Jangan sampai yang kelima ini masuk pada diri Anda semuanya, ya. Harus diingat. Ini rata-rata kalau dikeluarkan ini biasanya terkait dengan narkoba atau perkelahian, ini biasanya, ya. Ini jangan sampai terjadi. Dan yang terakhir adalah penutup. Peraturan tata tertib dibuat sebagai salah satu usaha untuk menciptakan suatu sekolah yang tertib dan memudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.